Malaysia iri Indonesia disorot dunia karena damaikan Rusia Ukraina. Kuala Lumpur, kita butuh sosok seperti Jokowi. Kalau saya lihatnya selalu begini, apapun yang langkah negara itu kita harus apresiasi. Bahwa sekarang kemudian dilakukan keputusan ini, itu yang saya bilang bahwa kita nggak diam gitu, dari MPR, DPR kita tuh bergerak. Dan syukurlah bukan kami yang harus berangkat, tetapi langsung malah Presiden dan Ibu Menlu. Terlepas dari niat baik Presiden yang harus seluruh dunia dukung ya, saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, bukan saja rakyat Indonesia harus mendukung tindakan Presiden Jokowi, seluruh dunia harus mendukung Presiden Jokowi. Siapa yang berani gitu loh, ya kan? Tiba-tiba dari negara nggak bersinggungan langsung datang, kan harusnya mereka lebih mikir gitu. Nah, tapi saya rasa tetap kita mesti pikirkan itu. Dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi. Di sini kita akan mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mengupayakan perdamaian di Ukraina. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Turut serta menjaga perdamaian dunia, begitu bunyi Undang-Undang Dasar 1945 yang kini hendak diamanatkan Indonesia untuk melerai tikai Rusia dan Ukraina. Indonesia dari dulu memang acap dengan non-blok, tak doyan aliansi walau dekat dengan Ukraina, Rusia, Cina hingga Amerika Serikat. Bila diamati, memang Indonesia tak pernah takut dengan kekuatan besar, maka Jakarta juga tak goyah kala Amerika Serikat mengancam tak hadir di KTT G20 lantaran sikap negeri ini menyikapi perang Ukraina dan Rusia tak sesuai dengan pandangan sekutu. Indonesia tak perlu khawatir akan ancaman Amerika. Bila mereka tak hadir, maka dunia malah memandang Washington tak pro perdamaian yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Juga Indonesia masih punya daya tarik sendiri bagi Amerika. Bila mereka tak hadir, ada asumsi Cina bakal ambil kesempatan memepet Indonesia. Jika Indonesia sudah condong ke Cina, maka sudah kisah Amerika Serikat di Asia Tenggara. Kemudian untuk mewujudkan perdamaian itu, Presiden Joko Widodo saat ini tengah bertolak dari Jerman ke Ukraina. Ia bertolak ke Ukraina, saya bertemu dengan pimpinan negara G7 di Jerman. Presiden Jokowi pada Minggu 26 Juni bertolak ke Jerman untuk memenuhi undangan konferensi tingkat tinggi G7. Di mana di forum KTT G7 ini setiap kepala negara menyerukan upaya perdamaian dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Jokowi dalam agenda kenegaranya juga akan mengunjungi negara Rusia dan Ukraina. Kunjungan presiden kedua negara itu merupakan wujud kepedulian terhadap isu kemanusiaan dan untuk terus mendorong perdamaian.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini sangat penting bagi perdamaian Eropa dan dunia. Dunia telah menyorot langkah Indonesia mendamaikan keduanya. Jika berhasil, maka akan jadi bukti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan oleh generasi penerus bangsa. Pakar ekonomi politik internasional dari Universitas Gadjah Mada melihat kunjungan Jokowi ke Ukraina sangat strategis. Setidaknya, kunjungan tersebut akan meredam konflik kedua negara. Presiden Jokowi sendiri mengaku bila ia memang tengah berusaha membuka ruang dialog antara perang Rusia-Ukraina berhenti. Saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang, kata Jokowi. Melihat Indonesia sedang berusaha menjaga perdamaian dunia bergaul dengan kekuatan besar, Malaysia menyerotinya. Pengamat politik asal Malaysia, Joe Samad, memuji langkah Indonesia melalui Jokowi menyelesaikan perang di Eropa. Perawakannya telah berkembang pesat di panggung internasional sehingga Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan bahwa Jokowi akan bertemu dengan para pemimpin Ukraina dan Rusia minggu depan untuk mengadvokasi perdamaian dan mencoba membantu meringankan krisis pangan global. Perjalanan pertama yang dilakukan oleh seorang pemimpin Asia. Jelas Samad dikutip dari freemalaysia.com pada 25 Juni 2022. Samad kemudian membandingkan peran Malaysia dan Indonesia dalam kancah pergaulan dunia. Saat ini, Indonesia sedang disorot dunia atas usaha mulianya. Ia melihat Malaysia malah ribut sendiri di dalam negeri. Ia mengkritik Menhan Malaysia Hishamuddin Hussein yang memerintahkan tentara negaranya menanam sayur. Joe Samad berat hati harus mengakui jika Malaysia saat ini jauhi para pemimpin dunia tak menarik di mata negara besar. Malaysia hampir menjadi negara paria dijauhi oleh investor dan pemimpin dunia. Setelah ekonomi harimau Asia, kita berada di anak tangga yang lebih rendah dari urutan kekuasaannya. Untuk menggambarkan keirian kepada Indonesia, Samad mengatakan Malaysia butuh sosok pemimpin seperti Jokowi. Malaysia sangat membutuhkan sosok Jokowi versi kita sendiri. Tegasnya, negeri ini akan terus menjaga perdamaian dunia dengan melerai pertikaian Ukraina dan Rusia. Malaysia cukup duduk manis melihat aksi Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia.